Halo Novega Muda, kembali lagi dengan kami Lani dan juga Budiman atau iya, Budi? iya di podcast di episode ke-16 ya. Betul. Betul. Nah, kali ini kita juga sudah kehadiran bintang tamu yang tidak kalah spesialnya dari episode sebelumnya, di mana BKKBN itu sendiri ya, bukan hanya berbicara soal kontrasepsi saja, tetapi BKKBN itu juga berurusan langsung bagaimana kita bisa bekerja sama dengan para remaja-remaja untuk mengatasi berbagai permasalahan yang remaja yang saat ini sudah bahkan sudah di tingkat krusial yang harus dihadapi karena emergensi gitu ya, permasalahan remaja saat ini. Gimana ini Pak Budi? Saat ini kita udah mau memperkenalkan narasumbernya yang hadir saat ini. Oke, ada dua narasumber ini. Tadi sebelumnya kita sudah bincang-bincang juga di ini ya, sebelum acara kita mulai ini. Oke, kita mulai perkenalkan. Barangkali langsung ke Iya, Abdi dengan Tessa langsung. Oke, boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdiazar Aziz. Saya merupakan Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 bersama pasangan saya sudah di sebelah. Jadi saya sendiri merupakan seorang yang berasal dari Tojo Nauna. Jadi ketika kemarin pemilihan Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2003, saya itu mewakili Kabupaten Tojo Nauna, dan di situ saya alhamdulillah bisa diberikan kesempatan dan amanah dari Sulawesi Tengah untuk bisa membawa nama baik Sulawesi Tengah itu ke ajang nasional nanti gitu. Mungkin Tessa boleh. Oke, terima kasih banyak untuk Iya. kesempatannya. Kalau saya sendiri, nama saya Tessalonika Kusuma Wardani, kerap disapa sebagai Tessa. Saya merupakan Duta Genre Putri, juara 1 tahun 2023 Sulawesi Tengah, dan nanti akan bersama Abdi untuk membawa nama Sulawesi Tengah ke Adu Jaknas pada bulan September di Bali, seperti itu. Iya. Saya sendiri adalah seorang pelajar yang baru lulus kemarin, dan sekarang sedang menjalani tugas mengabdi sebagai seorang Duta Genre. siap. Aduh, di samping mereka kayaknya kita insecure Pak Budi ya. Betul. Kalah cantik, kalah ganteng. Jadi ke Abdi dulu nih. Oke. Aktivitas selain ini apa? Oke, kalau misalnya saya juga sama dengan Tessa sih, sedang duduk di kelas 12 SMA, walaupun sebenarnya statusnya ini entah sudah lulus atau belum ya. Tapi secara teknis kayaknya belum lulus deh, karena belum ada surat keterangan lulusnya dari sekolah, dan Ya. kita lagi menunggu itu. Intinya saya kemarin sebenarnya lagi free sekarang sih, sebenarnya free banget, karena kalau untuk Tessa sendiri mungkin lagi persiapan UTBK ya Tessa ya. Ya, kalau saya sendiri mungkin alhamdulillah sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa langsung lulus di salah satu universitas di Sulawesi Tengah, dan itu alhamdulillah lulus di jurusan impian saya yang dengan passion saya juga sih sebenarnya, di jurusan gizi begitu. Jadi karena sudah lolos di jalur SNBP, jadi saya sudah tidak mempunyai aktivitas lagi untuk belajar kah atau les kah, tapi saya tidak ingin hal tersebut buang-buang saja selama 5 bulan menunggu PKKMB nanti. Jadi saya kemarilah ke Palu untuk dapat kegiatan-kegiatan di genre ini, persiapan kita ke Adujak nanti, untuk Adujak Sulteng tahun 2024 yang tinggal menghitung hari lagi nih. Kira-kira sekitar 6 atau 5 hari lagi kita akan mulai prekarantinanya begitu. Jadi saya lagi fokus di genre juga dan sedang mempersiapkan daftar ulang saya di universitas tersebut. Seperti itu. Tapi insya Allah nanti lulus ya. Iya. Amin. Kemudian tadi Tessa udah ya aktivitas sekarang selain Duta Genre, aktivitas sekarang tadi udah jelaskan atau belum? Belum sih. Belum, silahkan. Banyak yang ingin tahu, Novega oke, Muda baik. mau tahu. Baik. Nah, jadi selain menjadi seorang duta genre, saya juga adalah seorang penyiar di salah satu radio yang ada di Sulawesi Tengah. Luar Penyiar biasa. termuda sebenarnya, karena sekarang masih SMA tapi sudah diizinkan jadi penyiar seperti itu. Jadi Iya. sekarang lagi free-nya, lagi persiapan juga untuk Adujak seperti itu. Tapi selain itu di hari Sabtu, setiap hari Sabtu itu saya selalu menyiar seperti itu. Untuk apa ya? Untuk mengisi hari-hari saya. Selain itu, kalau Abdi tadi bilang saya lagi persiapan tes, jadi selain itu saya ada bimbel juga dan lain-lain. Jadi lagi padat-padatnya sih sebenarnya akhir-akhir ini seperti itu. Sekali. Luar biasa ya, mereka ini tetap produktif di usia muda Luar biasa. mereka saat ini. Tapi sebelum kita panjang lebar untuk ngobrol, boleh diperkenalkan dulu mungkin Pak ya, genre itu apa sih sebenarnya?
Oke, jadi kalau genre sendiri mungkin masih ada banyak orang di luar sana, baik kaum muda maupun novega-novega di sini yang belum mengetahui kira-kira apa sih sebenarnya itu genre. Jadi genre sendiri merupakan program yang diusung oleh BKKBN, yang dimana program tersebut merupakan singkatan dari generasi berencana. Diharapkan bahwa generasi berencana ini bisa menciptakan generasi yang nantinya bisa membawa generasi-generasi Indonesia menjadi lebih berencana lagi ke depannya. Baik itu mereka merencanakan kehidupan ke selanjutnya kah, seperti berkeluarga, ataupun mereka ingin melanjutkan ke pendidikan yang kemana, dan juga itu bisa menjadi satu wadah di mana menampung para remaja yang ada di Indonesia ini untuk bisa mengapresiasi diri dan juga mengembangkan dirinya sendiri di dalam genre ini. Seperti itu. Sebenarnya luas sih cakupan genre ini. Ada tambahan? Tessa? Ada tambahan, Tessa? Gimana? Itu sih cukup dari Abdi. Memang Cukup sih. genre ini apa ya, menjadi wadahnya anak-anak muda. Oke. Melihat anak-anak muda di Sulawesi Tengah itu ternyata banyak yang hebat-hebat. Kita melihat itu di genre seperti itu. Dan biasanya orang itu sering menyebut genre ini sebagai genre seperti itu, Iya. salah penyebutan ya. Tapi kita mau kasih tahu kalau Iya. sebenarnya genre ini penyebutannya itu genre bukan genre. Itu masih sering banyak ada kesalahan seperti itu. Karena kan Betul, betul. kepanjangannya aja generasi berencana. Jadi singkatannya adalah genre bukan genre. Iya, Betul bukan sekali. genre musik. Betul. Terus tahu genre ini dari mana sebelum ini? Oke, kalau saya tahu genre itu sebenarnya dari 2019, waktu itu masih menjabat sebagai duta batik ya. Jadi waktu itu diizinkan untuk menghadiri workshop yang diadakan oleh genre Sulteng. Waktu itu di Tanaris Coffee, dan saya menghadiri itu, dikasih kesempatan untuk menghadiri itu, akhirnya tahu genre dari 2019. Dan dapat kesempatan untuk mendaftar duta genre melihat di sosial media sih sebenarnya. Terus ada kakak-kakak kelas juga yang sebelumnya pernah ikut genre. Jadi kenal juga dari mereka. Jadi semakin kenal genre dan akhirnya memutuskan untuk mendaftar genre waktu itu di genre Kota Palu, dan diizinkan ternyata untuk melaju ke provinsi, dan sekarang bersama Abdi mewakili Sulawesi Tengah lagi seperti itu. Oke, Iya. Abdi, saya mau dengar cerita bagaimana suasana waktu mendaftar di Genre. itu. Jadi duta Apalagi genre. jadi dutanya itu. Pasti Iya. kan ada teman-teman yang juga tidak kalah hebatnya barangkali dengan, Betul tapi sekali, karena betul, rezeki ya Abdi dengan Tessa yang Iya, maju. betul sekali. Oke, Nah. kalau saya sendiri ya, kalau Tessa dari tahun 2019, mungkin saya juga sama dari tahun 2019 sudah mau tahu genre, tapi bisa berkesempatan untuk mengikuti pemilihan di Kabupaten Toja Nouna ketika itu tahun 2020, ketika saya masih SMP juga. Jadi situ saya ingin memberanikan diri bahwa sepertinya ini adalah satu wadah yang tepat untuk saya, karena waktu itu saya juga merupakan salah satu anggota PIK remaja. Jadi saya ikuti saja begitu kegiatan pemilihan duta genre waktu itu pada tahun 2020. Dan alhamdulillah di situ walaupun saya masih SMP, saya juga bisa menunjukkan kegigihan ya, tidak mau kalah dari teman-teman saya peserta lalu yang sudah SMA, yang sudah kuliah, bahkan ada yang sudah kuliah, dan saya bisa mendapatkan alhamdulillah posisi ketiga saat itu. Walaupun saya belum bisa mendapatkan posisi pertama, itu bukan berarti saya menjadi orang yang tidak aktif di forum genre Kabupaten Toja Nouna. Justru karena posisi tersebut saya jadi terpacu lagi nih. Saya belum dapat posisi pertama, saya harus dapat lagi tahun depan. Jadi ketika itu saya ikuti terus seluruh kegiatannya, bahkan saya sampai dipanggil oleh Ibu Latifah dulu, panggil saya untuk menjadi salah satu peserta workshop tentang kita dalam tingkat nasional sebagai fasilitator provinsi. Walaupun saat itu masih COVID, sehingga kita masih dalam workshop di Zoom meeting. Jadi kita walaupun seperti itu, saya masih mendapat kesempatan untuk itu dan bisa menjadi fasilitator provinsi saat itu. Dan seperti itulah cukup panjang waktu saya sampai akhirnya saya sampai di tahun 2022 kemarin pemilihannya. Dan saya bisa mendapatkan posisi pertama yang saya impikan itu. Dan kalau ditanya kira-kira sebenarnya bagaimana sih perasaannya waktu lomba tersebut, memang sangat menegangkan sekali sih, karena saya waktu itu pas tahun 2020 merupakan seorang anak SMP yang lagi tidak tahu apa-apanya, dan bertanding dengan orang-orang yang sudah mulai punya pengalaman dari startnya yang dulu-dulu, sudah mulai curi star, sedangkan saya masih sudah baru pernah. mulai. Bahkan Iya. ada senior dan Iya, usianya betul juga Setahu saya senior. ada yang sudah kuliah ya? Iya betul sekali, ada yang sudah kuliah. Dan saat itu memang sangat menegangkan karena mereka semua itu sudah hebat dan juga saya masih mulai. Tapi saya tidak mempunyai rasa takut untuk itu. Saya percaya pada diri saya sendiri. Walaupun saya melihat semua peluang itu untuk menang sama, tapi saya merasa juga itu berlaku untuk diri saya sendiri. Jadi saya begitu juga di tingkat provinsi, saya melihat semuanya lebih hebat-hebat lagi. Yang karena beda tingkatan dengan kabupaten, jadi ketika di provinsi itu memang juga sangat hebat, semuanya sudah mempunyai
kepercayaan masing-masing, sudah punya program yang masing-masing yang sudah jalan. Begitu juga dengan saya, dan saya merasa bahwa ini kesempatan saya untuk menunjukkannya sih. Itu saja sih. Kalau Abdi tadi genre perwakilan dari Kabupaten Toja Una. Toja Una. Baik, selanjutnya tentu dari proses mendaftar duta genre hingga berhasil meraih juara 1 ya, duta genre Sulawesi Tengah, tentunya proses itu sangat panjang. Nah, di dalam proses itu penasaran nih, sesi apa atau momen apa yang paling berkesan hingga saat ini tuh tidak bisa dilupakan gitu. Tessa dulu deh. Kalau apa ya, momen paling berkesan selama ada di genre? Ya, proses pemilihan. Proses pemilihan. Oke, jadi waktu proses pemilihan yang paling berkesan itu sebenarnya semuanya sih, karena benar-benar enjoy mengikuti rangkaian kegiatannya. Dan selama proses pemilihan seperti yang Abdi bilang tadi, banyak sekali orang-orang hebat yang ada di situ. Nah, tapi yang menantang menurut saya adalah ketika FGD. Seperti itu, karena di FGD itu betul-betul kita diasah pengetahuan kita dan lain-lain seperti itu. Jadi sesi FGD ini menurut saya sangat seru, dan di sini benar-benar saya melatih kemampuan saya lebih lagi, terutama tentang genre dan pengetahuan umum lainnya. Jadi kalau ditanya apa yang paling berkesan sih sebenarnya semuanya, tapi untuk momen yang satu ini benar-benar sampai sekarang bahkan masih kerasa ya atmosfernya itu seperti apa. Saking itu seru dan saking bikin deg-degannya pada saat proses pemilihan seperti itu. Iya, kalau saya sih setuju sekali dengan Tessa bahwa FGD saat itu memang itu adalah satu diskusi ya, memang diskusinya itu berat karena kita diberikan kasus, dan memang sangat sangat menguras tenaga sekali Tessa ya, betul ya? Sangat menguras tenaga, pikiran dan hati juga, karena kita berpacu dengan waktu, dengan suasana atmosfer ruangan saat itu walaupun ber-AC membuat kita itu berkeringat seperti itu, saking menegangkannya. Dan juga kalau bagi saya sih, selain FGD juga kita punya yang namanya deep interview sama grand final. Itu sih deep interview itu kita tergali oleh pertanyaan-pertanyaan dari juri. Bagaimana sih diri kamu, sedangkan kita itu sebenarnya diri saya itu seperti apa sih? Akhirnya kita mencari tahu diri kita di situ dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri, sampai bahkan ada yang nangis-nangis ya saat itu, Tessa. Betul. Betul sekali, sampai ada yang nangis-nangis saat itu karena deep interviewnya itu. Kemudian saat grand final memang sangat tidak terlupakan sekali. Grand final saat itu saya dan Tessa diberikan amanah untuk menggunakan salempang ini untuk bisa mengemban amanah sebagai juara 1 putra dan putri genre Sulawesi Tengah tahun 2023. Terus untuk ini kan namanya juga lomba ya, itu pasti ada nuansa kompetisinya. Nah, itu teman-teman itu, misal Tessa dengan teman-temannya Abdi, ada tidak misal kalau tidak dari Tessa dan Abdi atau dengar dari teman-teman itu merasa ada hal-hal yang nuansa negatif begitu dengan teman-teman lainnya, ada tidak waktu itu? Oke, jadi mungkin disclaimer aja sih sebenarnya, kalau kita di Duta Genre kemarin itu memang kompetisi, tapi kita tidak ada yang sampai menjatuhkan seperti itu. Saya bersyukur sekali sih karena saya ditempatkan di kompetisi yang tepat begitu ya. Karena saya merasa bahwa saya itu adalah orang yang kompetitif juga, tapi saya tidak mau untuk menjatuhkan orang lain, dan begitu juga sebaliknya, saya tidak mau dijatuhkan oleh orang lain yang sama-sama berkompetisi, karena itu merupakan satu perbuatan yang tidak baik sih sebenarnya. Untuk kompetisi itu merupakan satu ibaratnya crab mentality. Jadi karena hal tersebut saya merasa bahwa alhamdulillah ya, ketika kemarin kita di prakarantina, waktu itu di asrama BKKBN, kemudian kita pindah ke hotel ketika karantinanya, itu sangat melekat sekali kekeluargaan saya rasa dengan teman-teman kami yang di Duta Genre. Tidak ada yang seperti melakukan ejek-ejek ataupun menjatuhkan di belakang kita, tidak ada yang seperti itu. Bahkan kita menganggap bahwa diri kita semua itu sama, dan kita merupakan satu keluarga yang akan bersama-sama nantinya di Genre Sulawesi Tengah begitu. Mungkin Tessa ada lagi? Kalau dari saya sebenarnya hampir sama ya seperti Abdi, karena namanya kompetisi sebenarnya tetap kompetisi ya. Apalagi ini kita berbicara tentang ada yang menang, ada yang kalah seperti itu. Tapi saya sering sekali ditanya seperti ini, Tessa apakah merasa ada saingan tidak selama kompetisi berlangsung? Dan saya bisa katakan bahwa saya tidak merasa sih sebenarnya ada saingan seperti itu, karena saya pun sangat enjoy dengan semua rangkaian seperti itu. Saya menganggap semuanya itu kita sama-sama maju, sama-sama belajar seperti itu. Tapi kalau dibilang kompetisi pasti ada mungkin ada yang lebih ambisius dan lain-lain seperti itu pasti ada ya. Apalagi namanya ini kompetisi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin ada, tapi itu tidak menjadi hal yang negatif untuk kita. Justru kalau saya melihat teman-teman dari kabupaten semuanya hebat-hebat, saya menjadikan mereka itu sebagai motivasi. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa seperti itu. Jadi itu sih yang bisa saya ambil dari kompetisi kemarin seperti itu. Terus ada tidak Tessa dan Abdi ini
kepikiran, aduh ada ordal nanti nih lawan ini. Ada tidak kepikiran? Ini pesan dari untuk panitia juga nantinya. Itu bagaimana? Iya, jadi ada Pernah tidak kenalan di terlintas dalam seperti gitu. itu? Heeh. Bilang, saya tidak ada kenalan di dalam, terus teman saya ini ada kenalan di dalam. Iya. Waduh, habis saya. Itu ada tidak? Sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya itu sebenarnya tidak ada yang tahu waktu saya ikut duta genre. Teman-teman saya pun itu hanya ada satu orang yang tahu. Oke. Karena betul-betul saya ikut genre itu karena dulu pernah ada trauma juga ya untuk ajang seperti ini. Jadi saya mengusahakan bagaimana ini jangan sampai semua orang tahu kalau saya ikut ini Oke, seperti maksud itu. saya Iya. di Tessa Berpikir ada seperti tidak pikiran Tessa bahwa orang lain yang Iya. bukan Tessa itu saingannya Tessa itu yang ada hubungan dengan ordal di kepanitiaan itu. Iya. Ada tidak kepikiran begitu? Iya, jadi karena tadi saya bilang banyak yang tidak tahu seperti itu, Oke. akhirnya saya menjalankan kompetisi seperti biasanya, tidak ada sempat terpikir seperti itu sih. Karena awalnya niat saya memang ikut genre ini betul-betul apa ya, karena ingin berdampak bagi masyarakat, karena saya melihat genre dengan kegiatannya, jadi tidak pernah sih muncul pemikiran seperti itu. Jadi semuanya terasa menyenangkan dan enjoy, karena saya tahu juga genre bukan sebuah yang sembarangan seperti itu, pasti sudah memikirkan bahwa mungkin tidak ada, kan mungkin ada yang seperti itu. Mungkin kalau dari Abdi sendiri ada yang berbeda? Iya, kurang lebih saya sama dengan Tessa ya. Saya tidak ada berpikiran bahwa kita itu akan ada yang namanya ordal atau nepotisme yang terjadi Betul. di kompetisi ini, karena saya berpikir bahwa kalau memang ingin menang, kita itu harus menunjukkan bahwa diri kita itu pantas untuk menang seperti itu. Dan saya merasa semua kompetisi juga itu harus bisa mendapatkan atmosfer yang sportif begitu. Jadi semua peserta itu sportif dan juga tidak ada yang nepotisme, tidak ada yang bilang, oh saya punya kakak ini panitia loh di sini. Jadi saya pasti menang, tidak seperti itu. Saya saja bahkan tidak ada hubungan keluarga dengan panitia saat itu. Dan mungkin itu dirasa sendiri ya ketika saya dan Tessa sekarang menjadi panitia untuk Adujak tahun ini, dan memang penilaian itu sangat fair. Tidak ada yang melihat bahwa kita itu harus dari kabupaten inilah, harus ambil kota Palu lah, harus ambil dari kabupaten mana. Tidak seperti itu. Kalau memang peserta tersebut layak untuk menang, peserta tersebut layak untuk mendapatkan poin yang banyak, memang mereka harus menunjukkan diri mereka seperti itu. Dan bahkan panitia saja itu bukan hanya dari kota Palu semua. Dan ada panitia-panitia dalam genre Sultan sekarang ini memang tersebar dari 13 kabupaten itu. Jadi tidak ada yang namanya nepotisme dalam sini. Setuju sih ya. Sebelum kita ikut suatu kompetisi itu, yang paling harus kita tonjolkan pertama tuh pikiran positif dulu ya. Betul sekali. Betul. Supaya menang terhormat. Iya, Iya, menang karena menang dan Iya. kalah itu bonus. Jadi kita tidak punya pemikiran seperti itu sih. Betul Tidak sekali. pernah punya ketakutan, karena kalau saya sendiri berpikir kalau menang bersyukur berarti memang sudah jalannya sudah ditempatkan dan harus melaksanakan tanggung jawab. Kalau kalah ya berarti tidak apa-apa, sudah dapat banyak pengetahuan, dapat ilmu juga, jadi tidak ada yang sia-sia Iya. seperti betul itu. Berani sekali. mencoba dan mempersiapkan diri kita Betul. sebaik mungkin. Iya. Nah, berikutnya kan sebelumnya kalian sebelum jadi duta genre itu ya siswa seperti biasa lah ya. Tentunya kalian juga mengikuti ajang-ajang pemilihan selain duta genre. Tapi di sini Novega Muda juga penasaran, sebelum dan setelah kalian mengikuti duta genre, ada tidak sih perbedaannya, atau mungkin sekarang ada yang sudah menjadi influencer mungkin? Apa nih perubahan atau perbedaannya? Oke. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya, perbedaan itu pasti akan ada ya. Dan dulu saat saya tahun 2020 itu waktu pertama kali ikut, memang sama sekali belum tahu bahwa genre itu sebenarnya cakupan itu apa semua sih, genre itu ngapain semua, dan saya belum mengetahui situ. Dan ketika saya masuk sebagai juara 3 saat itu, saya merasa bahwa ternyata seperti ini, asik sekali begitu. Jadi saya merasa bahwa diri saya itu mempunyai kegiatan yang produktif gitu. Jadi sebelumnya saya waktu itu hanya waktu SMP juga situ saya masih menjadi ketua OSIS waktu SMP ketika mengikuti juga duta genre, dan saya merasa bahwa jadi saya mempunyai lingkungan baru lah, mempunyai keluarga baru, bahwa saya bisa berbuat di sini, saya bisa mendapatkan perbedaan yang positif lah saya dapatkan. Dan kemudian saat tahun kemarin juga di SMA, dan alhamdulillah juga jadi ketua OSIS juga saat itu, saya merasa bahwa di duta genre ini lain gitu. Jadi tidak bisa saya dapatkan di tempat lain. Mungkin ada tempat lain yang seperti ini juga, tapi saya belum pernah merasakan. Dan ketika saya menjadi duta genre itu, banyak sekali hal-hal positif saya dapatkan. Walaupun izin saya di sekolah banyak, tapi saya rasa itu worth it lah untuk saya. Yang masa mudanya saya ini bukan hanya dihabiskan untuk belajar di sekolah, bukan hanya dihabiskan untuk nongkrong-nongkrong, tapi saya juga bisa merasakan bahwa
bagaimana sih rasanya perjalanan dinas ke 13 kabupaten kota itu seperti apa? Iya. Bagaimana sih rasanya untuk terjun langsung ke remaja-remaja yang ada di sekitar saya? Saya bisa merasakan hal tersebut. Kemudian juga tadi sempat dibilang kalau jadi influencer kira-kira atau gimana. Saya juga merasakan bahwa perbedaan tersebut ada. Jadi sebelumnya sosial media saya mati, akhirnya ketika menjadi duta gender dan persiapan ke nasional ini sosial media saya aktif. Langsung banyak followersnya. Ya, alhamdulillah sudah 2.000 gitu. Nah, Iya. iya. Luar biasa. Kalau Tessa sendiri Kalau saya- kayaknya influencer deh ini. Iya, saya influencer ini pasti. Kalau saya sih sebelum genre dan sesudah genre itu bisa dibilang hampir 80% berubah. Kalau yang Abdi bilang tadi benar, merasakan perjalanan dinas, mengenal masyarakat lebih luas lagi itu benar. Tapi mungkin di sini yang akan saya ambil adalah bagaimana sikap dan sifat saya melihat dunia ini tuh semakin berbeda ketika saya mengenal genre. Saya menjadi seorang yang lebih peduli dan peka terhadap sesama, yang mungkin dulunya saya menjadi orang yang istilahnya kayak bodo amat sama sekitar, tapi sekarang saya jauh lebih peka, jauh lebih tahu tentang life skill. Sekarang di genre kita mendalami itu, tentang bagaimana kita bisa berpengaruh untuk orang lain, mengelola emosi, berpikir kritis. Itu saya belajar banyak di genre. Saya belajar tentang stunting, belajar tentang pernikahan dini, tentang mungkin anak-anak seusia saya belum belajar itu, tapi saya sudah mendapatkan porsi yang lebih ketika saya ikut di genre. Jadi betul-betul genre ini membawa pengetahuan, bukan hanya pengetahuan tapi perilaku hidup, dan bagaimana saya melihat sesuatu lebih baik dan lebih luar biasa itu ketika di genre seperti itu. Nah, di sini kan sebentar lagi kalian akan mengikuti Adujak ya. Adujak ini apa sih sebenarnya? Apakah masih dalam program dari genre itu sendiri atau seperti apa? Nah, jadi Adujak ini adalah apresiasi duta dan jambore ajang kreativitas dan provinsi ya, di tingkat provinsi. Sebelum nantinya akan ada Adujaknas. Nah, jadi ini sebenarnya berbicara tentang saya dan Abdi juga yang sebentar lagi akan menyerahkan jabatan ini ke yang lain seperti itu. Jadi Betul sekali. Adujak ini berbicara Sudah mau ini Iya, udah mau lengser, lengser, benar. misioner. Jadi Adujak ini merupakan sebenarnya program yang sangat besar di setiap provinsi ya, untuk genre sendiri, untuk bagaimana nantinya akan mengutus duta, bukan hanya duta tapi melihat jak juga yang ada untuk nantinya melaju siapa yang akan mengambil jabatan lagi sebagai duta genre selanjutnya seperti itu. Jadi di sini ada banyak banget rangkaian sih di Adujak. Kita dipertemukan dengan 13 kabupaten kota, bukan hanya dutanya yang berlomba, tapi ada orang-orang di belakangnya atau forum-forumnya yang juga di sini seru-seruan bersama seperti itu. Jadi Adujak ini sebenarnya kalau kita membahas ini luas banget, tapi ini benar-benar hal yang menarik, dan kalau berbicara tentang Adujak pasti identik dengan genre seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya Tessa tadi jelaskan Adujak itu merupakan singkatan dari apresiasi duta, jambore, ajang kreativitas. Jadi itu merupakan dua kegiatan yang berbeda tapi disatukan gitu ya. Jadi kalau untuk Iya maaf saya potong. Ini baru pertama kali dilaksanakan ya? Iya, jadi kalau untuk Adujaknya Sultan. sendiri itu sebenarnya dari dulu itu bisa dikatakan apa ya, fokusnya ke duta gitu ya. Apresiasi dutanya. Oke. Kalau untuk jaknya itu Ya, tidak jaknya. terlalu fokus. Ah. Jadi itu yang akan saya jelaskan sebentar karena ini merupakan dua kegiatan berbeda dan namun disatukan begitu ya. Jadi untuk Adu itu adalah apresiasi duta seperti kita. Jadi untuk jak itu adalah forum genre, pikir remaja, BKR, kemudian MYP juga ada kategori MYP ini pertandingkan, kemudian ada games-games seru untuk peserta jaknya nanti, dan itu yang membuat Adujak tahun ini berbeda begitu ya. Kalau untuk tahun kemarin Adujak itu hanya fokus kepada duta dan juga ada istilahnya genre award. Jadi itu ada apresiasi untuk duta dan juga ada beberapa kategori-kategori untuk pikir remaja dan forum genre yang ada di kabupaten. Namun tahun lalu itu standarnya itu berbeda dengan tahun ini. Mungkin Tessa standarnya itu berbeda karena apa sih? Karena tahun ini Adujak provinsi khususnya di Sulawesi Tengah itu hampir keseluruhan itu mengikuti atau bukan mengikuti sih, tapi apa ya, kita benar-benar mempersiapkan duta yang nantinya akan melaju ke tingkat nasional. Jadi rangkaiannya itu kita hampir samakan dengan yang ada di nasional, meskipun memang berbeda. Tapi kita mulai dari sekarang ini ada inovasi barunya, bukan inovasi sih, tapi untuk Sulawesi Tengah sendiri baru mengadakan di tahun ini. Seperti rangkaiannya kalau tadi saya sudah sempat bilang tentang FGD, nanti ini ada Mosing Challenge dan lain-lain seperti itu. Jadi ada opening seremoni yang mungkin sebelumnya Forum Genre Sultan belum pernah mengadakan itu. Tapi di tahun ini benar-benar setiap rangkaian kita bikin detail bagaimana nantinya supaya duta yang terpilih dipercayakan bertanggung jawab untuk ke nasional itu sudah terbiasa dengan setiap rangkaian yang ada. Seperti itu. Betul sekali. Jadi misalnya kan kalau tahun-tahun kemarin untuk yang Adujak itu yang diundang ke provinsi
duta genre dari kabupaten kota ya. Benar. Sementara kalau tahun ini tadi saya dengar itu ada juga untuk penghargaan bagi Pick Forumnya, forumnya. Iya, Jadi betul mereka sekali. juga diundang gitu. Iya, Ya, diundang. jadi kalau Mengikuti tahun ini. kemarin forumnya hanya menemani dan mendukung, kali ini mereka ikut berseru-seru juga. Jadi mereka ada perlombaan dan sebagainya seperti itu. Jadi Kabupaten Iya, kota. betul. seluruh kabupaten Kabupaten kota, semuanya. Big Air dan lain-lain. Jadi, Jadi- kita betul-betul libatkan Iya. di sini Iya. seperti Betul. itu. Jadi kalau kemarin itu peserta dari forum genre maupun PIK remajanya ataupun OPDKB yang ada di kabupaten masing-masing itu mereka hanya datang ketika malam grand final saja. Tapi sekarang ini kita libatkan mereka dari tanggal 9 sampai tanggal 12 tersebut untuk kegiatan jaknya. Kalau misalnya duta kita mulai prakarantina dari tanggal 7, peserta jak itu akan melakukan perlombaan itu untuk games-games seperti Amazing Race, kemudian ada Cultural Immersion, itu akan ada pada tanggal 9 sampai tanggal 12 itu. Kalau misalnya rangkaiannya sih kita sudah mulai dari jauh hari, Kak. Kita sudah mulai dari jauh-jauh hari, maupun duta ataupun jak kita sudah mulai dari jauh-jauh hari. Kalau untuk duta kita sudah mulai kemarin itu social media challenge ya Tessa. Betul. Sudah ada social media challenge, kita ada opsi genre itu untuk Instagram, kemudian untuk TikTok itu TikTok challenge. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan poin dari situ untuk membuat konten dan live Instagram. Kemudian ada juga yang namanya untuk jak itu mereka PIK remaja percontohan. Mereka sudah mulai dari kemarin sampai tanggal 30 itu melakukan persiapan berkas untuk mengikuti seleksi PIK remaja percontohan. Itu ada 3 segmentasi usia. Segmentasi berani untuk PIK remaja 10 sampai 14 tahun, kemudian ada PIK remaja beraksi dari 15 sampai 19 tahun dan PIK remaja berkolaborasi 20 sampai 24 tahun. Ada juga MYP. Itu untuk mengukur seberapa bermakna sih peran dari forum genre dan juga OPDKB yang ada di kabupaten kota. Kemudian ada forum genre terbaik juga, ini yang selalu menjadi gengsi kabupaten-kabupaten untuk forum genre. Jadi sekarang ini kita melihat seperti apa sih sebenarnya kegiatan yang kita sudah berpatokan kepada nasional. Kita sudah berpatokan pada panduan yang ada di nasional. Jadi kita berharap bahwa Adujak tahun ini sangat meriah lah seperti itu. Semoga sukses deh. Iya, nanti amin. keren luar Untuk- biasa. Persiapan nanti ke Adujak nasional ini sudah ada ininya. Pasti ada ya. Kita sudah mempersiapkan dari tahun lalu dari kita terpilih dan kita situ lagi fokus untuk kalau saya sendiri ya, saya fokus kepada program kerja saya yaitu Pikir Remaja Tangguh PITA karena saya mengangkat ini sebab masih banyak sekali pikir remaja yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu masih belum aktif. Mereka hanya ada SK-nya, ada dilaporkan setiap bulannya tapi kegiatannya tidak jelas, kegiatannya masih belum bermakna dan belum tangguh begitu. Jadi saya merasa bahwa pikir remaja ini harus bisa aktif selayaknya pikir remaja yang kita harapkan, bisa bermakna dan bisa tangguh. Dan di pikir remaja tangguh ini ada 2 bagian. Yang pertama itu saya lagi jalankan sekarang ini dan itu adalah tangguh dalam bentuk pengetahuan mereka. Saya memberikan sosialisasi kepada mereka kegiatan-kegiatan dari modul-modul ini genting, kemudian ada modul tentang kita yang ada sedang kita implementasikan dan nanti akan ada juga inovasi yang saya buat yaitu buku resep. Jadi ini merupakan buku resep yang bisa menjadi panduan mereka untuk membuat masakan-masakan untuk anti stunting tentunya dan berbahan dasar kelor. Itu mereka diharapkan bisa mendapatkan uang dari situ. Selain mereka mengetahui cara masak masakan yang berbahan dasar kelor untuk pencegahan stunting nantinya, Yang lokal mereka ya. lokal. Jadi mereka bisa mendapatkan uang dan keuntungan dari penjualan tersebut. Itu yang saya harapkan dari Pikir Remaja Tangguh ini. Jadi saya lagi fokus untuk sekarang saya lagi membina Pikir Remaja saya untuk bisa tangguh dalam bentuk pengetahuan dulu yang dimana untuk buku resep ini dalam tahap pengembangan lah. Jadi kita akan lihat nanti saya akan membuat PITA ini untuk sebagus mungkin lah seperti itu. PITA. Iya, PITA, Pikir Remaja Tangguh. Pikir Tessa? Remaja Tangguh. Kalau ya, tadi mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kenapa sih kita 2023 tapi kita berangkatnya di 2024. Iya. Oke, betul. itu juga. Iya. Betul. Karena itu peraturan baru sebenarnya dari pusat ya, yang mengharuskan duta yang harus berangkat itu minimal harus setahun menjabat. Sebenarnya ini adalah perbedaan genre mungkin. Iya. Maaf, saya potong. Oh iya. Setahun menjabat selamanya Selamanya menginspirasi. Saya Seperti senang. itu. Jadi Oke, lanjut. jabatannya boleh lengser tapi kontribusinya Iya, tetap. kontribusinya benar. tetap. Nah, Setahun jadi menjabat selamanya menginspirasi. seumur hidup Luar menginspirasi. biasa. Nah, Oke, jadi kenapa sih 1 tahun harus setahun menjadi persyaratan? Ini sebenarnya bedanya genre mungkin dari duta-duta yang lainnya. Karena di sini kita benar-benar dilihat sebenarnya selama setahun itu kita ngapain aja sih? Apa sih yang sudah kita berikan sebagai seorang duta genre supaya ketika ke nasional kita tahu nih orang-orang di pusat jadi tahu apa sih kontribusi
kontribusi kamu selama setahun menjabat. Bukan Seperti hanya itu. konsep, Bukan hanya selempang, tapi bukan apa hanya jabatan, aktualisasinya. benar. Tapi betul, aksi betul. nyatanya ya. Iya, bukan Iya, hanya iya, pemilihan. iya. Iya benar, Ya, tapi betul apa sih yang sekali. sudah kita berikan? Apa sih Iya, aksi nyata kita iya. selama kita menjabat sebagai duta KKN, genre? apa kerja-kerja nyatanya? Iya benar, makanya kenapa kita berangkatnya di 2024 bahkan setelah kita lengser dari provinsi, itu alasannya. Nah kalau saya sendiri persiapannya sebenarnya bukan benar-benar siap tapi harus siap ya. Siap. Ya, jadi bisa dibilang hampir 80 hampir 90% itu siap karena akhir-akhir ini saya juga lagi sama seperti Abdi, lagi fokus sama program saya. Kalau program saya itu namanya Imajinasi. Imajinasi itu merupakan singkatan dari investasi jejak masa depan generasi. Jadi program saya ini berfokus bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju ke masa depan, untuk bagaimana kita mempersiapkan bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045 nanti perkiraannya. Jadi sebenarnya ini adalah investasi kita untuk bagaimana kita menuju ke sana. Dan program saya berfokus sama dua hal, dan kemarin baru saja selesai di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kenapa saya memilih LPKA untuk turunnya imajinasi ke sana? Karena di sana menurut saya mereka adalah sasaran utama. Karena buat teman-teman yang belum tahu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak itu adalah lembaga yang membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang melanggar tindakan hukum dan sedang dibina di LPKA seperti itu. Dan saya merasa mereka adalah sasaran utama dari imajinasi. Karena banyak dari mereka yang sudah putus asa, banyak dari mereka yang sudah sudah tidak ada harapan lagi untuk masa depan. Jadi di sana saya menyadarkan mereka bahwa mereka masih punya masa depan. Bagaimana cara menyadarkannya? Yaitu dengan turun mengimplementasikan modul-modul yang ada di genre dan memberikan motivasi dan lain-lain untuk mereka lebih semangat dan lebih terbuka lagi dan lebih punya bekal untuk life skill dan sebagainya, agar ketika masa binaan mereka selesai mereka tahu harus bagaimana, harus melakukan apa ketika mereka sudah ada di luar, seperti itu. Betul. Jadi selain LPKA, program saya juga berfokus pada lansia sebenarnya. Ini memang agak sedikit berbeda karena kenapa sih lansia? Iya. Karena tadi program saya ini berbicara tentang bonus demografi. Anak Oke. muda ya. Anak Anak muda. muda. Tapi tanpa disadari sebenarnya pada saat itu bonus demografi bukan hanya usia produktif, tapi ada usia non produktif Semakin juga. tua. Benar. Kita hanya berfokus sama usia produktif. Kita hanya terlalu terfokus sama anak-anak muda, anak-anak remaja. Lalu bagaimana dengan kehidupan mereka atau orang-orang tua yang lebih dari kita seperti itu. Jadi mereka juga harus tetap difokuskan karena sesuai dengan statement dari Dr. Hasto atau ayah genre Indonesia, ayah genre kita semua, bahwa banyak orang-orang itu yang hanya ketika membicarakan bonus demografi hanya berfokus pada usia remaja, usia produktif. Tanpa kita sadar pada saat itu, pada waktu yang berdampingan, usia produktif dan non produktif itu tetap ada berjalan bersama seperti itu. Jadi program saya tidak hanya berfokus pada remaja tapi berfokus pada keduanya. Kalau remaja tadi di LPKA, dan untuk sebenarnya remaja umum dengan cara ya sama seperti Abdi, turun sosialisasi ke 13 kabupaten kota, tapi lebih berfokus pada anak-anak yang ada di Anak-anak LPKA yang di dan binaan, anak-anak yang ada di binaan. orang tua yang ada di lansia seperti itu. LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Itu mereka itu ada yang selamanya di situ atau semua pasti keluar? Jadi Yang ini kan menurut Bisa tahu. usianya ya. Heeh. Nah jadi sebenarnya di LPKA mungkin ini berbeda sama yang di provinsi lain, saya kurang tahu. Tapi untuk di Sulawesi Tengah sendiri yang paling lama itu ada 7 tahun, bahkan 7 mungkin tahun. sampai 9 tahun seperti itu. Jadi kalau untuk seumur hidup sebenarnya tidak ya, karena semakin usia mereka bertambah, artinya kalau usia mereka sudah melewati anak atau 18 tahun itu mereka sudah dipindahkan ke lapas, lembaga permasyarakatan. Jadi sudah bukan di LPKA lagi seperti itu. Dalam sebulan Tessa, ini menarik ini karena Iya. Benar. dalam sebulan itu Tessa ada ini berapa kali kunjungan ke sana? Sebenarnya hampir tiap minggu kemarin. Karena saya kan turun untuk mengimplementasikan khususnya modul upgrade tentang kita, modul dari genre. Itu ada 13 sesi dan itu kan harus menyesuaikan juga dengan jadwal yang ada di LPKA. Jadi biasanya saya seminggu 2 kali atau seminggu sekali Oke. seperti itu. Kita bicara satu indikator satu saja Oke. yang Tessa ada tidak perubahan? Misal ada beberapa orang yang Tessa bisa tahu bahwa oh ada perubahan ini dengan program yang saya bawa. dari Ada anak-anak tidak? di sana ya Pak. Iya. Nah, jadi sebelumnya anak-anak di sana belum tahu sama yang namanya life skill atau keterampilan hidup. Tapi program saya kan berfokus tentang bagaimana mereka bisa saya beri bekal nih untuk mereka keluar supaya masa binaannya selesai, mereka tahu harus melakukan apa. Nah, ketika saya terjun mengimplementasikan upgrade modul tentang kita, itu berbicara soal life skill dan kekerasan seksual yang tentunya di dalamnya sebenarnya sederhana, cuman mengelola emosi. Kita membahas itu, mengelola emosi, mengenal diri, berpikir kritis, berpikir kreatif. Dan ketika saya turun di sana selama melewati beberapa sesi, itu sebenarnya memang ada perubahan. Jadi sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Jadi yang sebelumnya mungkin dia lebih suka kalau implementasi lebih suka bercerita atau namanya mereka mungkin
kurang edukasi dan seperti itu. Jadi sebelumnya yang mereka mungkin tidak mendengarkan saya. Akhirnya kemarin pas saya turun mereka iya, sudah itu bisa yang saya mau tanya. mengelola emosi seperti itu. Iya. Jadi bagaimana caranya mereka bisa menghargai ketika saya berbicara, mereka sudah bisa untuk itu. Dan mereka jadi apa ya, lebih tahu tentang life skill. Jadi bisa mengenal diri. Mereka tahu, oh sebenarnya saya ini maunya cita-citanya jadi ini. Dan selama ini dia masih bingung seperti itu. Akhirnya ada beberapa yang sudah keluar dan mereka pas keluar mereka chat saya lagi Iya. seperti itu, ya. Jadi mereka keluar, ada satu Cowok? anak yang keluar, iya cowok, karena mereka di sana Iya, cowok rata-rata semuanya. cowok ya. Iya, tidak ada yang perempuan. Oh begitu. Iya benar. Ah. Belum ada ya mungkin. Oke, oke, oke. Jadi cowok dia keluar, terus pas sebelum dia keluar dia sempat bilang memang kalau dia mau kuliah seperti itu. Akhirnya pas dia keluar dia sempat chat juga ke saya, dia lagi mempersiapkan kuliahnya. Dan saya sangat senang karena sebelumnya yang mungkin tidak ada pikiran tentang masa depan, tidak ada pemikiran tentang pendidikan, akhirnya sudah menjadi ada seperti itu. Karena mungkin kan mereka pas di sana mereka beranggapan bahwa masa depan saya sudah suram seperti Iya, itu ya. apalagi sudah berhadapan dengan hukum ya. Iya. Terus ada juga ya yang begitu Tessa datang, kegiatan apa ini? Ada. Awalnya begitu, tapi karena sudah terlalu sering mungkin ke sana, jadi hubungan Mulai- saya dan mereka semakin mulai dekat sebenarnya. menarik, Jadi iya, iya. selayaknya teman seperti biasa sih. Jadi kalau orang bilang mereka menakutkan, mengerikan, sebenarnya tidak seperti itu. Mereka sama kok kayak saya, maksudnya usianya juga Berarti sama. Tessa ada pendekatan personal selain kumpul-kumpul, Oh, iya, Tessa jelas. berdiri di depan. Selain Benar. itu Tessa ini Datang juga. satu-satu ya, Datang iya satu-satu. benar. Bahkan saya hafal nama mereka satu-satu, saking terlalu sering mungkin ke sana. Jadi mereka juga sering update tentang apa yang terjadi di mereka. Bahkan mereka biasa saling curhat begitu. Abi yang ini habis lakukan namanya, mereka butuh teman cerita seperti itu. Benar. Setelah Adujak ini masih akan berlanjut programnya di sana? Jadi sebenarnya dari sebelum genre pun saya sudah suka ya sama kegiatan seperti ini. Jadi mungkin setelah Adujak pun masih akan tetap ke sana, tapi mungkin bukan lebih sering, tapi karena ada perkuliahan juga dan ada yang harus difokuskan seperti Psikologi. itu. Iya seperti itu. Jadi mungkin tetap akan ke mereka, tidak akan memutuskan hubungan itu, tapi mungkin akan lebih jarang seperti itu. Saya sudah sempat bilang juga ke mereka kemarin kalau nanti setelah ini saya mungkin akan lebih jarang datang, terus mereka sedih. Pokoknya begitu. Jadi ke sana Seperti betul-betul mudah-mudahan ya Iya. panjang umur Tessa begitu lulus di ini lulus di psikologi ya. Amin. Nanti ke sana jadi konselor ya. Iya. Bisa. Oh, boleh. Iya, amin. Oke, nah dari tadi nih mata saya melihat ke kiri terus nih, ada yang bercahaya mengkilat-mengkilat. Ini Timulan ya, piala. itu bahasa Inggris. Oh, oke. Ada 2 piala di sini. Jadi nanti boleh deh Duta Genre ini menjelaskan ke kita ini sekiranya piala apa ya ini ya? 2 ini. Di sini tahun 2023. 23. Piala apa nih yang Oke, diraih? kayaknya yang dipegang tadi itu adalah Piala MYP ya, Meaningful Youth Participation. Iya, Iya betul. betul sekali. Ha-ha. Jadi itu adalah Piala MYP di mana genre Sulawesi Tengah, forum genre kita yang sangat luar biasa ini bisa mendapatkan posisi MYP, mendapatkan kategori MYP di mana itu adalah Meaningful Youth Participation. Itu merupakan keterlibatan remaja secara bermakna. Artinya genre Sulawesi Tengah ini dilibatkan secara bermakna lah dengan BKKBN Sulawesi Tengah itu klop lah, ibaratnya itu bestie, berjalan bersama-sama begitu. Jadi karena kita itu kompak antara genre Sulawesi Tengah dan juga BKKBN Sulawesi Tengah, akhirnya kita alhamdulillah bisa mendapatkan posisi ini kemarin sebagai forum genre, atau bukan forum genre sih, ini adalah penghargaan yang diberikan kepada provinsi karena kita melibatkan 2, yaitu forum genre dan juga BKKBN. Jadi alhamdulillah BKKBN Sulteng dan juga forum genre Sulteng bisa mendapatkan posisi ini seperti itu. Wih, berarti tidak semua chemistry antara genre dan Ya, betul BKKBN sekali. itu dimiliki oleh Benar. seluruh Sekali. perwakilan Karena kalau BKKBN. mau dengar-dengar isu ya, kalau Iya. di provinsi-provinsi lain itu kadang masih berbalik belakang lah antara BKKBN dan forum genrenya seperti itu. Kayaknya kita bersyukur bisa ditempatkan di BKKBN Sulteng dan genre Sulteng. Bersyukur. Yang satunya jalan kemana, yang Iya, betul. oke, oke. Kadang kayak musuhan gitu. Ya, Padahal terus kita ini alhamdulillah bisa dapat. Yang forum satunya lagi. genre. Forum genre terbaik. Hmm. Iya, jadi sebenarnya ini adalah satu kehormatan dan hal menyenangkan juga untuk seluruh kita. Forum Genre Sulawesi Tengah kemarin itu baru saja didapatkan di 2023 Forum Genre terbaik. Nah, jadi kita mendapatkan itu sebenarnya itu kerjasama juga dari kita semua ya, sampai kita mendapatkan Forum Genre terbaik. Itu dari semua provinsi itu hanya ada berapa ya? 3. Iya, 3. Hanya ada 3 yang mendapatkan forum genre terbaik seperti itu. Jadi itu dinilai dari bagaimana kita MYP
FYP tadi, bagaimana kita terlibat satu sama lain, dari pik-pik yang aktif dan sebagainya, dari seberapa forum ini aktif, sosial medianya itu seperti apa, sampai program kerjanya. iya program kerjanya sampai menghasilkan forum genre terbaik seperti itu. Dinilai dari semua aspek seperti itu. Kekompakan Terus- personel di Benar. dalamnya. Iya, Tepuk betul, tangan. Tepuk tangan dulu semua. Oh iya, tadi oke. Silakan Pak, Silakan. silakan. Tadi saya dengar ribut-ribut ini di Iya. ini sementara kayak melihat berita atau apa tadi? Jadi tepat sekali, sebenarnya genre Indonesia ini lagi ulang tahun yang ke-14. Iya, 14 tahun Lagi genre. ulang tahun yang ke-14. Happy birthday. Happy birthday for Happy birthday for Indonesia. Indonesia. Nah, jadi mengangkat temanya itu rayakan perbedaan. Jadi kita dengan tema itu kita dibuatkan selomba, ada lomba beropini sama lomba asik berkreasi. Berkreasi. Seperti itu. Jadi kalau opini kita disuruh tulis opini kita tentang bagaimana merayakan perbedaan Allah kita masing-masing seperti itu. Dan ada juga asik berkreasi itu dinilai dari video. Jadi kita membuat video sesuai tema rayakan perbedaan dari genre Indonesia. Dan puji Tuhan tadi saya ternyata dikabari mendapatkan juara 3 dari asik berkreasi video. Yeay. Hore. Mana balonnya? Tapi sebenarnya bukan hanya itu, tapi asik beropini juga Ya, dapat Sulawesi juga. Tengah mendapatkan juga itu ada lagi. dari Morowali Utara. Oh, iya. Dia mendapatkan juga asik beropini. Wow, Jadi dari wow. kedua lomba ini Sulawesi Tengah ada perwakilannya. Yang Sekali. opini tadi itu menarik ini. Opini Iya. ada berapa opini nih? Berapa kemarin saya? Banyak mengira. sekali. Itu 18.000 kalau tidak salah tadi 18.000-an. dengar yang mengikuti lomba beropini itu ada sekitar 18.000. 18.000. Iya. Kita Dari seluruh dapat- Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Kayak apa? Sulawesi Tengah Dapat juara Juara 3. tiga. Sama kayak asik Luar berkreasi biasa. juga dari seluruh Indonesia dan itu hanya ada juara 3 sama juara favorit 1. Gitu. Tepuk tangan lagi. Hebat loh anak muda-muda Luar ini. biasa. Oke. Kemudian kayaknya banyak yang ingin tapi saya penasaran sama mereka berdua. Kalian berdua ini anaknya introvert apa ekstrovert sebenarnya sih? Sebenarnya ya ini juga merupakan suatu perbedaan yang saya dapatkan ketika awal sebelum masuk genre dan juga setelah masuk genre. Ya. Kalau dulu saya tuh kadang malas banget gitu kalau ketemu orang-orang di luar. Kalau misalnya datang-datang ke keramaian, apalagi kalau misalnya harus bicara di depan umum. Tapi alhamdulillah setelah masuk genre sampai sekarang ini ya ibaratnya mau dibilang ekstrovert sekali juga tidak, tapi setidaknya masih bisa lah untuk berinteraksi dengan orang di luar sana. Jadi tidak menarik diri dari kehidupan sosial seperti itu. Middle lah, tengah-tengah Ya, ya. di tengah-tengah. Kalau Tessa Tessa? sendiri? Sama sih sebenarnya di tengah-tengah, lebih ke bisa menempatkan diri seperti Iya, itu. lebih- Kapan Situasi harus ya. kapan harus ekstrovert, kapan harus harus jadi pemalu, introvert kapan seperti harus- itu. Iya. Tergantung situasinya sih sebenarnya. Iya Seperti betul. itu. Bukan berarti kalau kalian introvert itu tidak bisa Benar, tampil di depan betul, banyak betul. orang ya. Iya, mungkin lebih ke batasan diri ideal. Iya. Gitu. Terbuka ya, tapi kadang-kala ada perlu hal yang tertentu yang mungkin tidak ditunjukkan seperti itu. Siap. Terus untuk ke depan ini apa pesannya atau ada trik-trik tersendiri untuk Tips-tipsnya. tipsnya ke calon pengganti nanti nih, Ya, Oke. untuk Novega Muda nih. Novega Muda ya. Vega Muda ya. Jadi untuk tips-tipsnya untuk Adujak Sultan tahun 2024 ini tentunya semua peserta itu sebisa mungkin harus memaksimalkan potensi dirinya, baik dari program kerja, public speaking, kemudian pengetahuannya, attitude, itu semua harus dibangun dengan sangat baik. Kemudian saat karantina nanti, saat penilaian-penilaian nanti, jangan pernah ragu sama diri sendiri sih. Jadi harus menunjukkan potensi diri yang sudah terpendam, yang sudah dilatih sejak tahun lalu, sejak terpilih menjadi duta, harus bisa ditunjukkan. Karena rugi sekali kalau misalnya kita tidak memperlihatkan seperti apa diri kita sendiri dalam batas yang kita harus bersaing secara sehat. Tidak boleh sampai menjatuhkan peserta yang lain. Karena rugi juga kita kalau misalnya menang tapi karena hasil menjatuhkan orang lain itu tidak menang terhormat sih. Pokoknya harus menang Harus menang terhormat. terhormat. Gitu. Karena kalau memang pantas untuk menang ya pasti menang lah. Seperti itu. Tessa mungkin. Kalau saya sih fokus pada dirimu ya untuk teman-teman yang mungkin nanti akan mengikuti Adujak. Jangan terfokus sama menang dan kalah karena kalau memang itu untuk kamu pasti itu bakal kembali ke kamu lagi. Jadi tetap fokus sama dirimu, lakukan yang terbaik semaksimal mungkin dan pergunakan setiap rangkaian itu semaksimalnya kita seperti itu. Iya. Jadi jangan pernah menganggap dirimu rendah karena mungkin engkau adalah seorang anak muda atau mungkin Ya. hanya anak remaja. Tapi lakukan yang terbaik, tunjukkan sama dunia kalau anak muda seperti kita juga bisa. Betul. Setuju.
Tunjukkan Karena pada mereka dunia. sudah masuk ke tahap itu, artinya mereka sudah jadi pemenang juga. Sudah, iya, kan? Karena Pemenang semua kita juga. pemenang, tapi Iya. mungkin ada yang hanya mewakili seperti itu, tapi semuanya pemenang Semuanya kok. pemenang. Iya. Iya, Kayak kita betul dan sekali. teman-teman lain semuanya pemenang, cuman mungkin yang terpilih untuk mewakili Sulawesi Tengah adalah Iya. saya dan Abdi seperti Betul. itu. Oke. Terus untuk tadi kan untuk ke teman-teman, sekarang untuk keluarga khususnya orang tua, apa yang kalian mau kirim? Kalau untuk Supaya orang ini tua, kita bisa potong, kirimkan ke orang tua. sebenarnya saya mau ucapkan terima kasih banyak sih sama kedua orang tua saya, semua keluarga saya, karena saya ada di keluarga yang tepat, di mana mendukung setiap apapun yang saya perbuat, tidak pernah menghakimi saya, tidak pernah mengganggu apa yang menjadi impian saya, karena saya pun bisa duduk di tempat ini sekarang itu semua karena dukungan dari orang tua yang selalu mendoakan, selalu support, selalu excited, selalu antusias dengan hal sekecil apapun, pencapaian sekecil apapun yang saya perbuat, dan bagaimana saya di genre juga itu atas kerjasama kedua orang tua saya, dan semoga tetap seperti ini dan saya akan memberikan yang terbaik untuk kepercayaan yang diberikan. Terima kasih banyak, dan mungkin saya juga mewakili mungkin dari anak-anak muda yang mungkin orang tuanya mungkin tidak mendukung atau yang kondisinya berbeda seperti itu. Tidak apa-apa untuk seperti itu, tapi tetap tunjukkan yang terbaik, buktikan kalau kita bisa seperti itu. Jadi itu adalah pesan untuk orang tua saya. Terima kasih banyak. Seperti itu. Iya, sama juga dengan Tessa, saya juga memiliki kedua orang tua ya, walaupun terpisah karena sudah sempat ada permasalahan di keluarga. Jadi orang tua bapak saya sendiri, ibu saya sendiri juga, dan juga bapak saya juga sudah menikah kembali. Namun saya sempat rasa bahwa kalau keluarga saya itu memang rumah, dan juga sama seperti Tessa, saya itu berhasil diberikan keluarga yang mendukung lah, sportif untuk saya sendiri. Juga terima kasih sekali karena terlepas dari saya ikut genre atau tidak, semua kegiatan saya itu didukung. Saya menjadi ketua OSIS di SMP dan SMA itu karena orang tua saya mendukung saya. Walaupun saya jarang di rumah karena kegiatan-kegiatan di luar, itu mereka tidak pernah marah karena hal tersebut. Walaupun saya yang dari SD juara 1 sampai SMA, saya akhirnya turun menjadi juara 2 dan bahkan semester 5 kemarin juara 3, tapi mereka tidak pernah marah seperti itu. Mungkin bagi orang lain, orang tua seperti itu adalah orang tua yang memang sangat diimpikan lah, dan saya bersyukur karena saya bisa mendapatkan tersebut. Jadi ibaratnya saya bersyukur karena saya tidak dikekang untuk seperti ini. Orang tua saya tahu bahwa saya mempunyai pilihan yang terbaik, dan mereka itu bagi saya itu mereka adalah sosok yang sangat baik lah, seperti itu. Jadi intinya terima kasih lah untuk semua keluarga, orang tua, dan juga teman-teman saya sudah Betul. mendukung. Jadi tanpa kalian semua saya tidak ada apa-apanya, seperti itu. Iya. Pergi bertanding mohon doa restu sama orang tua. Betul Iya, sekali. selalu kesini saja minta doa tadi. Iya, mau sungkeman Harus dulu. selalu. Ya, betul. Betul. Oke, ini sudah berapa jam? 5 Sudah jam. durasinya udah terlalu panjang. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya, Terima kasih dan Terima kasih juga. dan kami mendoakan Amin. Amin, amin, amin. Ya, juara. sukses Amin. selalu Sukses selalu, nanti sehat. mengikuti adu jaknya, terus berjuang di sana ya, adu Adu Jaknas. jaknas. Jaknasnya, iya. Berjuang. Dan apa nih? Saya ini slogannya. Kan kalau genre kan ada slogan. Oh ya, Iya, salam genre. Salam Salam genrenya. Nah, coba kita Oke, dilatih kita dulu. salam genre dulu Oke, ya. iya, Oke. iya. Kalau saya bilang salam genre, jawabnya salam. Ya salam. Jawabnya salah. Iya. Oke. Kalau saya bilang remaja genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Oh, mengarah ke sana. Oke. Oh ya, oke. Mungkin kakak-kakak dan Baru saya bilang mengarah ke sana. bapak sudah tahu ya. Ya. Oke, Oke. langsung saja. Bagaimana? Kita simulasi dulu. Oke, salam genre, Salam. remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Genre Sulawesi Tengah, Yaku muda, Yaku berencana. Berencana. Oke. Ya, Oke. Terima Berencana. kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Ayu. Nah, demikianlah Novega Muda perbincangan kita di podcast kali ini dengan Duta Genre tahun 2023. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Pak Budi, ada yang mau disampaikan lagi? Berencana itu keren. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Bye.